Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sahabat semuanya, khususnya santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Jali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan toleransi dan moderasi beragama. Materi ini penting kita ketahui mengingat kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beragam suku, beragam budaya, beragam warna kulit, beragam profesi. Dari menjadi seorang petani, nelayan, hingga menjadi seorang petinggi, semua adalah Indonesia satu. Maka keragaman ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan patut kita jaga agar keragaman Indonesia tetap lestari, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Keragaman ini bukan hanya berupa suku dan budaya saja, tetapi Indonesia adalah negara dengan ragam agama yang begitu banyak. Berbagai macam ormas, kelompok masyarakat, dan banyak lagi keragaman-keragaman lain yang menghiasi negara sejuta pulau ini. Maka pendidikan, toleransi, dan moderasi merupakan kewajiban bagi kita karena sesungguhnya keragaman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Jali yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan beragam suku bagi kita. Tujuan Allah agar di antara kita saling mengenal satu sama lain. Suku Jawa mengenali suku Batak, suku Sunda mengenali suku Madura, suku Papua mengenali suku Bugis, dan kita semua adalah satu bahasa, bahasa Indonesia. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Jali yang dimuliakan Allah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa perbedaan itulah takdir. Perbedaan itulah kenyataan dalam kehidupan kita. Maka kita tidak boleh membenci perbedaan. Kita tidak boleh membenci siapapun karena berbeda dengan kita. Ketika kita melihat tetangga kita, saudara-saudara kita, berbeda keyakinan dengan kita, maka Islam mengajarkan untuk tidak saling membenci satu sama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau, wahai Muhammad, akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang beriman semuanya? Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ayat ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita bahwa tugas kita sebagai umat Islam hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan soal ikut atau tidak itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang menggambarkan betapa hidayah itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika salah seorang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidak membawa keimanan dan ketakwaan dalam hatinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih atas kejadian itu. Maka turunlah ayat yang disebutkan barusan yang menandakan bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang menurunkan hidayah kepada setiap hambanya. Maka tugas kita hanya mengajak, ikut atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Orang yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Akan tetapi di ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menginginkan seluruh umat manusia di bumi ini beriman, maka berimanlah orang di muka bumi ini. Artinya apa? Anak-anakku semuanya, bahwa keragaman agama, keragaman budaya, keragaman suku, keragaman bahasa merupakan hazanah peradaban dunia, dan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana anak-anakku bersikap menghadapi perbedaan ini? Yang pertama, ini sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini adalah kita harus bersikap toleran atau tasamuh. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki prinsip wasatiyah atau moderasi dalam beragama. Yang pertama, kita harus bersikap toleransi. Apa itu toleran? Yaitu sikap menghargai, menerima dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpendapat, berkeyakinan, atau bertindak sesuai haknya, meskipun berbeda dengan diri sendiri, selama tidak melanggar norma hukum. Ini adalah fondasi penting untuk menjaga keharmonisan dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Ini bukan berarti menyetujui hal yang berbeda, tetapi membiarkan orang lain berbeda tanpa saling mengganggu satu sama lain. Ada beberapa prinsip Islam wasatiyah yang perlu kita ketahui, dan ini menjadi fondasi di dalam materi kita moderasi beragama. Yang pertama, tawassut, mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama, tidak tafrid atau mengurangi ajaran agama, tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak terlalu mengurangi, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Kita berislam ambil apa adanya. Yang kedua adalah tawazun, keseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan sikap yang dapat membedakan antara penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. Yang ketiga, i'tidal, lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat, tasamuh, toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, bahwa perbedaan itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menghormati perbedaan bukan kita berarti meyakini perbedaan itu atau meyakini keyakinan orang lain, tetapi kita membiarkan orang yang lain meyakini sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
Tasamu adalah toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lain. Jadi moderasi beragama ini tidak hanya berkaitan dengan agama saja, tetapi berkaitan dengan apapun yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, musawa egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada orang lain disebabkan perbedaan keyakinan, perbedaan tradisi, atau perbedaan asal-usul seseorang. Yang keenam adalah musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan materi ini memberikan manfaat buat kita semua, dan tentunya tugas kita, adik-adik sekalian, santriwan, santriwati, pondok pesantren Nurul Jali ke depan, bagaimana kita mengimplementasikan, mempraktekkan pengetahuan kita tentang moderasi beragama ini dalam kehidupan masyarakat. Dimulai dari kamar kita masing-masing. Kita tahu bahwa asal dari santri Nurul Jali ini ada dari Jambi, ada pula dari suku Bugis, ada dari berbagai macam latar belakang budaya. Mereka datang bersama-sama ingin belajar, ingin menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus saling bertoleransi, kita harus saling menghormati satu sama lain. Kita yakin bahwa kita di pondok pesantren ini memiliki cita-cita yang sama, keinginan yang sama, sukses bersama, dan kita semua tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.